Perkenalkan, nama saya Mawar Astari. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Sistem Perkemihan Infeksi Saluran Kemih atau ISK. Definisi infeksi saluran kemih atau ISK adalah keadaan adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan bakteri dalam saluran kemih. Selanjutnya, klasifikasi. Menurut Purnomo tahun 2012, infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ISK sederhana dan ISK rumit. Istilah ISK sederhana adalah infeksi saluran kemih pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemih. ISK rumit adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien yang menderita kelainan anatomi atau struktur saluran kemih atau adanya penyakit sistemik. Kelainan ini akan menyulitkan pemberantasan kuman oleh antibiotika. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang berhubungan dengan ISK bervariasi. Separuh dari klien yang ditemukan adanya bakteri dalam urin tidak menunjukkan adanya gejala. Gejala yang ditemukan pada ISK adalah yang pertama, nyeri dan rasa panas ketika berkemih, yang kedua, slagiuria, yang ketiga, tenesmus, keempat, nocturia, dan kelima, prostasimus. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Infeksi saluran kemih atau ISK terjadi ketika mikroorganisme terutama bakteri masuk ke saluran kemih dan berkembang biak sehingga menyebabkan peradangan dan infeksi. Mikroorganisme dapat masuk ke saluran kemih melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, ascending atau naik. Cara yang paling sering terjadi, bakteri berasal dari flora normal khusus atau daerah sekitar anus, perineum, vagina, dan penis. Bakteri masuk ke uretra, kemudian ke kandung kemih, berkembang biak, dan dapat naik hingga ke ginjal. Yang kedua ada hematogen atau melalui darah. Infeksi dari bagian tubuh lain menyebar ke ginjal melalui aliran darah, kemudian ke saluran kemih. Yang ketiga ada limfogen melalui sistem limfatik. Bakteri yang menyebar melalui pembuluh limfe yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih tetap jarang terjadi. Yang keempat, penyebaran langsung. Infeksi berasal dari organ di sekitar saluran kemih atau akibat penggunaan kateter. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Dalam penata laksanaan keperawatan, tinjauan keperawatan adalah menghilangkan gejala, membersihkan saluran kemih dari mikroorganisme, serta mencegah infeksi berulang. Tindakan yang dilakukan meliputi yang pertama, meningkatkan asupan cairan 2-3 liter per hari jika tidak ada kontraindikasi. Yang kedua, mencegah konstipasi, yaitu menerapkan pola hidup sehat seperti membersihkan area genital dari depan ke belakang, menggunakan pakaian dalam berbahan katun dan tidak ketat, tidak menahan buang air kecil, dan menghindari konsumsi kopi dan alkohol. Kemudian pelaksanaan medis. Penanganan medis dilakukan dengan pemberian antibiotik selama 7-10 hari untuk mengatasi infeksi. Kemudian pemberian analgetik dan antispasmodik untuk mengurangi nyeri. Pemberian obat seperti phenazopridin untuk mengurangi iritasi saluran kemih. Terapi obat disesuaikan dengan jenis kuman penyebab dan kondisi pasien, terutama pada lansia dengan mempertimbangkan fungsi ginjal, status nutrisi, serta kemungkinan efek samping obat. Kemudian komplikasi. ISK yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi antara lain. Yang pertama yaitu ginjal akut, yang kedua bakteriemia, yang ketiga sepsis, keempat meningitis, kelima parut ginjal, keenam hipertensi, ketujuh gagal ginjal kronik, dan komplikasi kehamilan seperti preeklamsia. Adapun komplikasi utama, yang pertama yaitu periodontitis, infeksi yang menyebar dari saluran kemih ke ginjal dan dapat menyerang satu atau kedua ginjal.
Yang kedua, gagal ginjal terjadi akibat infeksi yang berulang atau tidak diobati secara tuntas sehingga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada pasien ISK meliputi yaitu biopsi ginjal, pengambilan jaringan ginjal untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui kondisi atau kerusakan pada ginjal. Yang kedua yaitu USG ginjal dan kandungkemi, menggunakan gelombang ultrasonik untuk melihat kondisi ginjal, ureter, dan kandungkemi. Yang ketiga yaitu USG skrotum, pemeriksaan ultrasonik pada skrotum dan testis untuk mendeteksi kelainan yang berhubungan dengan infeksi. Keempat yaitu CT scan, pemeriksaan menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar detail saluran kemih dan ginjal. Kelima yaitu kultur dan sensitivitas urin, pemeriksaan urin untuk mengidentifikasi bakteri penyebab ISK dan menentukan antibiotik yang paling efektif. Pada urinalysis dapat ditemukan proteinuria, protein dalam urin, leukosituria, leukosit lebih dari 5 liter per 8 dada, kemudian hematuria, eritrosil lebih dari 5 per 8 dada besar. Kemudian ada kasusnya. Yang pertama ada pengkajian identitas pasien, nama Mayate, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, diagnosis medis, infeksi saluran kemih atau ISK. Keluhan utama yaitu pasien mengeluh sering buang air kecil dan merasa tidak nyaman saat berkemih. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan sejak beberapa hari sebelum masuk ke rumah sakit sering buang air kecil, merasa ingin berkemih terus-menerus, badan lemas, mual, dan nafsu makan menurun. Keluhan menyebabkan pasien merasa tidak nyaman di aktivitas sehari-hari terganggu. Riwayat kesehatan dahulu, pasien memiliki riwayat hipertensi dan rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, pasien menyatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 126 per 77 mmHg, nadis 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,8 Celcius derajat, sistem kekemihan, frekuensi BAK meningkat 7-8 kali per hari, urin berwarna kuning jernih, berkemih tidak tuntas, terdapat retensi urin, distensi kandung kemih. Analisis data subjektif, pasien mengatakan sering buang air kecil, pasien mengatakan merasa ingin berkemih terus-menerus, pasien mengatakan berkemih dan tidak tuntas. Data objektif, frekuensi berkemih meningkat, distensi kandung kemih, volume residu urin meningkat, dan retensi urin. Kemudian diagnosa perawatan, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih akibat infeksi saluran kemih ditandai dengan frekuensi berkemih meningkat, berkemih tidak tuntas, retensi urin, dan distensi kandung kemih. Perencanaan perawatan tujuan umum yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, gangguan eliminasi urin dapat teratasi. Kemudian kriteria hasil, frekuensi berkemih membaik, tidak ada retensi urin, distensi kandung kemih menurun, berkemih tuntas, urin berwarna kuning jernih, pasien mampu menjelaskan cara mencegah penyembuhan pada ISK. Selanjutnya intervensi perawatan, observasi, identifikasi tanda dan gejala gangguan eliminasi urin, kedua monitor frekuensi, warna bau, dan jumlah urin, yang ketiga monitor adanya nyeri saat berkemih, keempat pantau intake dan output cairan, kemudian terapeutik, catat pola berkemih pasien, berikan lingkungan yang nyaman saat berkemih, anjurkan pasien yang menahan buang air kecil, jaga kebersihan area perineum. Kemudian edukasi, anjurkan minum air putih 2-3 liter per hari jika tidak ada kontraindikasi.
Ajarkan menjaga kebersihan genitalia. Ajarkan cara cebok dari depan ke belakang pada pasien perempuan. Edukasi tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Kemudian ada kolaborasi pemeriksaan urinalisis, kolaborasi pemberian antibiotik sesuai program terapi. Selanjutnya yaitu implementasi perawatan, mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan eliminasi urin, kemudian memonitor frekuensi, jumlah, warna dan bau urin, menganjurkan pasien meningkatkan asupan cairan, mengajarkan cara menjaga kebersihan daerah genitalia, menganjurkan pasien tidak menahan keinginan untuk berkemih, melakukan pencatatan intake dan output. Ketujuh, berkolaborasi dalam pemberian antibiotik sesuai instruksi dokter. Kemudian evaluasi perawatan atau SOAP, data subjektif. Pasien mengatakan frekuensi buang air kecil dan kurang dan tidak ada rasa tidak nyaman saat berkemih. Kemudian objektifnya, frekuensi BAK 5-7 kali per hari, tidak terdapat retensi urin, distensi kandung kemih menurun, urin berwarna kuning jernih. Kemudian asesmen, gangguan eliminasi urin teratasi. Kemudian planning, pertahankan asupan cairan yang adekuat, lanjutkan edukasi mengenai pencegahan ISK, monitor pola eliminasi urin secara berkala.